I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan yang dipersembahkan oleh kelompok 4. Di sini saya Syahrani Clarissa Setiawati dengan NIM 214101030019 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait istilah dalam artikel yang berjudul Pelayanan Bahan Pustaka edisi 2. Istilah yang pertama ialah katalog induk. Katalog induk adalah katalog dari 2 perpustakaan atau lebih yang menunjukkan informasi tentang lokasi tempat suatu buku yang dimiliki oleh perpustakaan yang tergabung dalam katalog induk. Yang kedua adalah indeks. Indeks merupakan petunjuk berupa angka atau huruf maupun tanda lain yang memberikan pengarahan kepada pencari informasi bahwa informasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk tanda itu. Yang ketiga adalah almanak. Almanak merupakan catatan peristiwa dalam berbagai bidang selama waktu tertentu. Istilah yang keempat ialah pangkalan data. Pangkalan data merupakan himpunan dokumen atau berkas yang berkaitan satu sama lain, secara logis terkumpul menjadi satu dan mampu digunakan sebagai satuan keseluruhan. Dan istilah yang terakhir ialah direktori. Direktori adalah daftar nama-nama orang, lembaga, organisasi, atau perkumpulan yang disusun secara alfabetis maupun sistematis. Untuk istilah-istilah yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syarifatul Mukarramah dengan NIM 2141010300018. Di sini saya akan memaparkan beberapa daftar istilah yang berkaitan dengan perpustakaan. Nah, di sini yang pertama ada pustakawan. Pustakawan di sini adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan juga pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan juga pelayanan perpustakaan. Yang kedua yaitu ada bibliografi, di mana bibliografi di sini adalah daftar berbagai terbitan dokumen atau juga literatur yang disusun menurut pola tertentu. Yang ketiga yaitu ada bahan pustaka. Nah, di sini bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan yang disimpan untuk disajikan kepada pengguna guna memenuhi kebutuhan informasi. Nah, biasanya bahan pustaka ini berupa terbitan buku secara berkala, misalnya seperti surat kabar dan juga majalah. Dan juga bisa berupa bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, CD-ROM, dan juga sebagainya. Yang keempat yaitu adalah layanan sirkulasi. Nah, istilah layanan sirkulasi di sini merupakan kegiatan layanan yang menangani urusan peminjaman, pengembalian, pendaftaran keanggotaan perpustakaan, penentuan denda, dan juga mengawasi keutuhan koleksi apabila mengalami kerusakan. Nah, sebaiknya jika mengalami kerusakan itu dikirim ke bagian perbaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang istilah koleksi reference. Nah, di sini koleksi reference adalah koleksi yang pada umumnya tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, karena jenis koleksi ini banyak dibutuhkan oleh pemakai. Nah, untuk memudahkan pengenalan, maka koleksi reference dibedakan dengan koleksi lain, yaitu dengan memakai kode atau tanda R, yaitu yang artinya reference, yang terdapat pada punggung buku. Sekian pemaparan istilah dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Kartika Putri dengan NIM 2141010300027. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang orientasi perpustakaan, kelayanan prima, ensiklopedia, back office perpustakaan, front office perpustakaan. Yang pertama, orientasi perpustakaan. Orientasi perpustakaan adalah untuk mengenal pengguna akan keberadaan perpustakaan dan layanan apa saja yang tersedia di perpustakaan, juga memungkinkan pengguna mempelajari secara umum bagaimana menggunakan perpustakaan, jam buka, letak koleksi,
tertentu dan cara meminjam koleksi perpustakaan. Yang kedua, layanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah atau beberapa jilid buku yang berisi keterangan tentang semua cabang pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel. Dan back office perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka pada pemustaka, seperti kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Dan front office perpustakaan adalah bagian informasi atau yang berada di bagian paling depan di perpustakaan, bertanggung jawab terhadap segala proses layanan bagi seluruh civitas akademik universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Bahri dengan NIM 214101030026. Saya di sini dari kelompok 4 mata kuliah manajemen perpustakaan yang akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perpustakaan. Istilah pertama yaitu user education atau bisa juga disebut dengan user instruction. User education atau user instruction adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemakai perpustakaan agar dapat memakai semua yang ada di perpustakaan. Artinya, pemakai dapat mendayagunakan fasilitas, koleksi, informasi, serta layanan yang tersedia di perpustakaan secara efektif. Kemudian, istilah selanjutnya yaitu berkaitan dengan sistem layanan perpustakaan. Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan sistem layanan perpustakaan. Yang pertama, closed access. Closed access atau sistem layanan tertutup. Sistem layanan tertutup adalah sistem layanan yang membatasi pemakai untuk melakukan browsing ke jajaran koleksi atau rak penyimpanan bahan pustaka secara langsung. Jadi pemakai tidak boleh mengambil langsung bahan pustaka atau koleksi dari rak yang tersedia di perpustakaan. Sebagai gantinya, ada petugas yang bisa mengambilkan koleksi atau bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemakai. Kemudian istilah yang kedua, open access. Open access di sini bertolak belakang artinya dengan closed access. Open access di sini artinya sistem layanan terbuka. Jadi sistem layanan terbuka adalah sistem layanan yang membolehkan pemakai untuk melakukan browsing ke jajaran koleksi atau rak penyimpanan bahan pustaka secara langsung. Jadi tugas dari penjaga perpustakaan hanya akan mencatat apabila bahan pustaka atau koleksi yang dipinjam oleh pemakai. Juga petugas dari perpustakaan harus mencatat bahan pustaka atau koleksi yang dikembalikan oleh pemakai. Kemudian istilah selanjutnya berkaitan dengan kualitas pelayanan perpustakaan. Kualitas pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, functional quality. Istilah functional quality di sini artinya fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi. Jadi perpustakaan dengan fungsinya sebagai sumber informasi perlu melengkapi koleksinya secara terus-menerus dan terbaru, sehingga perpustakaan dapat menyediakan banyak bahan pustaka untuk pemakai. Kemudian istilah yang kedua, technical quality. Technical quality di sini artinya perpustakaan perlu memiliki sumber daya manusia yang handal dengan kualifikasi teknis yang baik, mengaplikasikan akses teknologi
serta informasi yang relevan, dan juga perlu menunjukkan sikap yang baik serta terampil dalam melayani pemakai yang ada di dalam perpustakaan. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhason Astolib, NIM 214101030016, akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah beserta definisinya mengenai layanan bahan pustaka. Yang pertama, ada kamus. Kamus biasanya berisi daftar kata yang disusun secara alfabetis, yang tiap kata dianalisis dan diolah menurut asal kata, ucapan, arti, maupun pemakaiannya. Yang kedua ada abstrak. Pengertian abstrak ini secara luas adalah sebagai sari karangan atau ringkasan dari suatu karya tulis. Yang ketiga ada buku panduan. Buku ini dipersiapkan untuk para wisatawan atau mereka yang akan mengunjungi suatu daerah atau negara lain. Yang keempat ada handbook, yaitu umumnya berisi uraian yang dapat dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu serta merupakan petunjuk ringkas tetapi menyeluruh mengenai suatu bidang. Yang kelima, ada sumber biografi. Biografi ini diartikan sebagai catatan atau tulisan-tulisan tentang riwayat hidup seseorang atau beberapa orang sejak kecil sampai dewasa. Riwayat hidup ini bisa ditulis sendiri, autobiografi, atau ditulis oleh orang lain. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.